do 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 do, re 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 re, mi hi hi, fa 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 fa. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Aduh duh duh duh, aku percaya kali ini kau pasti bisa, yeah. Ku tanya, ada yang salah? Jelas ini luar biasa. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu. Cek, tes. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala KPPN Mataram, Bapak Eko Wahyu Budi Utomo. Yang kami hormati Kepala Seksi MSKI KPPN Mataram, Bapak Bandung Sapardi. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini dan Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Gimana nih puasanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan saya Vanessa akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti meetings pada hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 dalam acara sosialisasi pengumuman nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang jabatan fungsional APK dan PKAPBN periode 1 tahun 2023.
Adapun rangkaian kegiatan yang akan sama-sama kita lalui pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Seksi MSKI KPPN Mataram, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi, yang kelima penutup. Baik, langsung saja Bapak Ibu ke rangkaian kegiatan selanjutnya. Mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Seksi MSKI KPPN Mataram. Kepada yang kami hormati Bapak Bandung Sapardi, kami silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat selalu buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih nih bapak-bapak dan ibu-ibu di kala masa puasa ini sempat juga memenuhi undangan kami, terutama dalam rangka mempersiapkan diri kita semuanya untuk pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan surat pengumuman dari Direktorat Sistem Perbendaharaan nomor 6 PB 7 tahun 2023, maka di masa tahun 2023 ini akan dilakukan proses uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan, mengingat ini adalah sesuatu hal yang memang walaupun kita akan lalui setiap waktu, tapi kejadiannya tahun paling 2 kali gitu kan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, kita harus perhatikan masing-masing pihak. Kami di KPPN berupaya selalu untuk dapat memberikan semacam pengingat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap apa yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi ujian kompetensi berkenaan. Nah, berdasarkan catatan kami terdapat 11 pejabat fungsional yang diharapkan dapat mengikuti ujian kompetensi di masa ini. Nah, diharapkan dengan saling berkoordinasi dengan baik, kita KPPN, para pejabat fungsional, demikian juga para admin satker dapat mempersiapkan para pejabat fungsional ini dalam rangka mengikuti ujian kompetensi berkenaan. Harapan kami tentunya dapat lulus ya, semuanya lulus, kemudian peroleh kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang fungsionalnya masing-masing. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Andrew mengenai datanya, apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, tahapannya ya, sampai di mana yang akan dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga proses ini dapat dilakukan dengan secara baik dan kemudian akan mendapatkan hasil yang baik pula bagi kita semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pembukaan ini. Untuk kemudian nanti akan kami serahkan, kami lanjutkan kepada Pak Andrew untuk dapat memberikan sosialisasinya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bandung atas sambutan yang telah disampaikan. Mungkin apabila Bapak ada kegiatan lainnya, kami persilakan untuk meninggalkan meeting. Sama tentunya kami akan sangat senang apabila Bapak masih bisa dapat membersamai acara nih hingga selesai. Izin ya Mbak, on off ya, Oh soalnya iya, saya juga ada yang lain. Makasih. iya, Terima siap bapak-bapak Pak. dan Terima ibu-ibu kasih Pak. semuanya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita memasuki agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi terkait dengan pengumuman Direktorat Sistem Perbendaharaan nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jabatan JF, APK, dan PKAPBN yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Kadek Michael Andrew Swartana. Kepada Mas Andrew, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Izin saya akan menampilkan ke layar terkait dengan materi pada pagi hari ini.
Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita boleh langsung Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah sering bertemu dengan saya sendiri. Nah, di mana di sini saya akan kembali menjelaskan Bapak Ibu terkait dengan persiapan terkait dengan uji kompetensi kenaikan jenjang JF PKAPBN dan JF APKBN. Di mana sebenarnya terkait dengan Peng 6 dari DSP ini itu sudah disampaikan daripada awal Maret tahun 2023 dan kemudian disampaikan kembali seharusnya oleh KL karena di mana di sini dari DSP itu sudah pernah menyampaikan langsung ke masing-masing admin KL dan juga dari admin KL diharapkan untuk menyampaikan kembali ke Satker. Nah, di mana di sini kami sebagai KWPN itu ingin menyampaikan kembali untuk memastikan Bapak Ibu sudah bisa memahami tahapan apa saja yang harus dilalui dan apa yang harus dipersiapkan. Dan di mana nanti mungkin akan banyak waktu diskusi di mana kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi di mana Bapak Ibu misalnya ada kendala, akan dapat kami langsung bantu pada sesi pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa mulai. Yang pertama terkait dasar hukum. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan JF ini itu diatur oleh Permenpan RB nomor 53 tahun 2018. Di mana ini seharusnya nanti akan disesuaikan, di mana akan terbit Permenpan baru di tahun 2023 nantinya. Kemudian juga ada dari BKN serta PMK. Di mana terakhir itu diatur oleh Perdirjen nomor per 4 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen nomor per 15 tahun 2022 tentang perubahan peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi jabatan fungsional PKAPBN dan JF PKAPBN. Di mana di sini Bapak Ibu pada tahun 2023 ini nantinya sebagai informasi awal itu akan ada banyak PMK serta Perdirjen baru untuk menyesuaikan adanya Permenpan, di mana Permenpan nanti akan ada beberapa penyesuaian seperti penyesuaian SKP, Dupak, dan lain-lain. Di mana pada pagi hari ini kita akan fokus terkait dengan kenaikan jenjang jabatan. Kemudian kita masuk ke ruang lingkupnya. Izin Mas Hukum, Andrew, minta tolong di share screen ulang ya, ini ke stop soalnya share screen ya. Oh iya maaf. Izin apakah sudah terlihat kembali baca? Belum sih. Oke. Oh sudah sekarang. Nah. Oke bisa dilanjut Mas Andrew. Sebentar, ada kendala sepertinya. Izin baca apakah terlihat kembali? Bisa dikonfirmasi baca apakah terlihat kembali? Siap, sudah Mas Andrew, sudah terlihat kembali. Baik, mohon maaf Ibu, sepertinya karena ini menggunakan Teams yang cukup baru, jadi akan banyak kendala secara teknis. Kita lanjut, terkait dengan ruang lingkup. Jadi hukum kenaikan jenjang JF, APK, dan PKAPBN periode 1 tahun 2023 itu berlaku bagi APK, PBN, dan PKAPBN yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi pembina. Di mana salah satu syarat utama itu adalah memenuhi 90% angka kredit dari AK yang dipersyaratkan untuk naik jenjang. Di mana AK ini itu bersumber dari AK tugas jabatan. Di mana di sini di bagian kiri ada dari PKAPBN di mana terampil itu minimal yang di angka merah itu ada 36 untuk AK-nya. Kemudian untuk mahir itu minimal 90 dan APK untuk ahli pertama ada 90 minimalnya, ahli muda ada 180. Di mana di sini untuk potensi peserta UKOM dan pelatihan pada tahun 2023 itu kurang lebih untuk peserta UKOM itu potensinya itu ada kurang lebih sejumlah 694. Di mana peserta pelatihannya adalah sejumlah 418. Nah, kenapa di sini berbeda? Bapak Ibu mungkin sudah pernah diketahui sebelumnya bahwa sebelum kita ikut UKOM, Bapak Ibu JF itu wajib mengikuti pelatihan penjenjangan terlebih dahulu. Nah, di mana di sini peserta pelatihan lebih sedikit karena terdapat 274 peserta itu telah lulus pelatihan pada tahun 2022 dan cukup untuk mengikuti UKOM saja di tahun 2023 ini. Kemudian terkait dengan uji kompetensi. Nah, materi uji kompetensi ini mengacu pada standar kompetensi jabatan sesuai jenjang jabatan yang disusun oleh tim uji kompetensi. Di mana kompetensinya kurang lebih ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Nah, di mana di sini metodenya ada portofolio, tes tertulis, wawancara, assessment center, dan metode penilaian kompetensi lainnya yang ditetapkan oleh uji kompetensi. Kemudian, dalam hal peserta UKOM sudah memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai penugasan, maka materi hukum hanya meliputi Mansoskul, yaitu kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, di mana kalau terkait dengan JF, PKAPBN, dan APKBN ini, itu
kenaikan jenjang ini itu aplikasinya itu menggunakan aplikasi Ejafung. Di mana Pak Ibu nanti akan diarahkan untuk mengupload berkas-berkas dan hal lainnya itu melalui aplikasi Ejafung. Kemudian petunjuk aplikasi Ejafung ini itu tercantum dalam lampiran 3 Peng 6 PB7 2023 dari Direktorat Sistem Pembendaraan. Dan di mana unit penyelenggara tidak mengungut biaya atau gratis terhadap seluruh proses penyelenggaraan uji kompetensi dan atau pelatihan. Nah, di sini mungkin kalau lebih yang cukup penting di mana prosedur uji kompetensinya itu yang pertama ada diawali oleh pengumuman, kemudian ada pengusulan, verifikasi calon peserta, penetapan peserta, pelaksanaan pelatihan dan penetapan hasil uji kompetensi. Di mana saat ini sampai dengan akhir Maret kita difokuskan ke dalam tahapan pengusulan calon peserta serta verifikasi calon peserta. Di mana nanti Bapak Ibu diwajibkan sampai dengan tanggal 31 Maret itu sudah mengupload seluruh berkas yang diperlukan di Ejafung untuk dapat mengikuti uji kompetensi nantinya. Kemudian kita masuk ke yang, nah di sini yang sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan persyaratan uji kompetensi. Di mana tadi yang utama di nomor 1 itu telah mengumpulkan angka kredit paling sedikit 90% dari angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan. Di mana contohnya misalnya di A 180 bagi APK APBN, kemudian kita langsung ke poin C di mana minimal 90 bagi PK APBN mahir yang akan naik jenjang ke penyelia dan juga minimal 36 bagi PK APBN terampil yang akan naik jenjang ke mahir. Kemudian memiliki pangkat paling rendah di mana di sini kalau kita langsung ke PK APBN penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B bagi PK APBN mahir yang akan naik jenjang ke penyelia. Kemudian pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D bagi PK APBN terampil yang akan naiknya ke mahir. Kemudian ketiga itu memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dengan ketentuan. Yang A minimal D3 untuk PK APBN. Nah, dalam hal ini kan beberapa mungkin ada yang lolos dari in-passing. Perlu diperhatikan dalam hal PK APBN diangkat melalui penyesuaian atau in-passing menggunakan ijazah pendidikan SLTA di 1D2 itu wajib memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan D3, yaitu minimal D3 di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi dan hukum. Di mana mungkin di sini sempat dirubah, itu dulunya itu harus D3, sekarang minimal D3. Jadi bagi Bapak Ibu yang PK APBN itu dapat memenuhi persyaratan dengan ijazah S1. Kemudian untuk APK cukup jelas yaitu minimal D3 atau S1 untuk APK APBN. Kemudian poin 4, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Nah, di mana nanti dibuktikan dengan surat pernyataan. Nanti persyaratan ini itu akan diwujudkan dalam dokumen yang diupload. Mungkin kita lanjut dulu ke poin nomor 5, yaitu nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian di poin 6, khusus bagi APK APBN ahli muda yang akan naik jenjang pada APK APBN ahli media itu wajib telah memenuhi standar kompetensi manajerial dan sosial kultural jenjang ahli media. Dan yang nomor 7 itu mengikuti dan lulus pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh BPPK CQ Pusdiklat AP sesuai dengan ketentuan. Bagi APK APBN dan PKB yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya itu tidak perlu mengikuti pelatihan penjenjangan pada tahun 2023. Jadi ini wajib bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan. Nah, di mana persyaratan ini akan diwujudkan dalam dokumen persyaratan yang perlu diupload. Nah, di mana di sini kita masuk dokumen persyaratan utama. Itu yang pertama terkait dengan SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan, PAK terakhir, dan ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, poin 1 sampai dengan 4 itu seharusnya sudah ada pada aplikasi Ejafung sendiri. Mungkin kecuali poin 4 apabila Bapak Ibu baru saja lulus dari D3 atau S1 itu wajib mengupload kembali. Nah, di mana poin yang ditandai kuning itu harus diupload kembali pada Ejafung. Nah, di poin 5 yaitu SK dari PA atau KPA atau Kepala Satker tentang pengangkatan atau penetapan sebagai pengolah keuangan APBN yang masih berlaku. Jadi Bapak Ibu wajib mengupload SK pengelola APBN yang terbaru dan masih berlaku. Kemudian yang keenam, surat keterangan dari pimpinan unit kerja atau pejabat paling rendah pejabat administrator yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa fungsional tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Di mana di sini surat keterangannya ada format khusus sesuai dengan peng 6 di lampiran. Kemudian
dokumen hasil penilaian kompetensi masuk school melalui metode assessment center khusus bagi APK ABN ahli muda yang akan naik jenjang ke ahli madya. Mungkin ini sudah cukup jelas untuk yang poin nomor 8. Nah, kemudian di sini ada dokumen tambahan. Yang pertama yaitu sertifikat kompetensi teknis sebagai pengolah keuangan APBN yang masih berlaku. Nah, jadi Bapak, seperti kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, bagi Bapak yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi teknis, itu tidak perlu lagi untuk mengikuti uji kompetensi teknis. Nah, ini dibuktikan dengan mengupload sertifikat PNT bagi PPK, SNT bagi PPSPM, kemudian BNT bagi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Ini wajib diupload apabila Bapak Ibu masih memiliki sertifikat kompetensi dan masih berlaku. Bagi yang sudah hangus, silakan untuk mengajukan pendaftaran ulang, namun seharusnya ketika masa pengajuan sertifikat baru tetap akan diarahkan untuk mengikuti uji kompetensi teknis sebagai syarat untuk UKOM kenaikan jenjang. Kemudian dokumen tambahan di 2 itu dokumen hasil penilaian kompetensi assessment center. Itu bagi yang sudah melaksanakan kompetensi manajerial dan sosial kultural di KL masing-masing. Di mana di sini ada ketentuan di 2.A, KL yang telah mendapatkan akreditasi dari BKN itu paling rendah kategorinya C bagi APK APBN ahli pertama. Kemudian paling rendah kategorinya D bagi PK APBN. Itu juga dapat di poin 2B, itu dapat dilaksanakan oleh penyelenggara lain atas rekomendasi pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing KL. Ini tambahan Bapak Ibu, silakan diupload apabila memiliki dokumen-dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, kemudian di sini yang terkait dengan alurnya, di sini Bapak Ibu yang kami perhatikan secara monitoring itu baru 1 orang yang telah dikirimkan ke DSP. Jadi beberapa JF itu sudah mengupload berkasnya namun masih dalam tahap KL. Jadi mohon perhatikan terkait dengan alur ini supaya paham bahwa selain dari Satker itu juga perlu menyampaikan ke kementeriannya. Kita mulai dari pertama, yaitu pastikan sudah terdapat 1 orang PNS untuk menjadi admin Satker. Nah, di mana admin Satker ini yang nantinya bertugas untuk memverifikasi. Nah, di mana di sini dilanjut ke nomor 2, calon peserta uji kompetensi itu mengisi seluruh form yang diperlukan dan mengunggah seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peng 6 PB 7 tahun 2003 melalui aplikasi e-Jafung. Di mana Bapak Ibu di sini dari user masing-masing, dari NIP masing-masing login ke e-Jafung, mengupload dokumen utama dari angka 1 huruf E sampai dengan huruf D, huruf G, dan dokumen persyaratan tambahan untuk huruf D angka 2 huruf A. Jadi tambahan tadi misalnya Bapak Ibu mempunyai sertifikat BNT, silakan wajib diupload. Nah, ini melalui user JF masing-masing dari role Jafung calon peserta uji kompetensi di poin nomor 2. Nah, setelah Bapak Ibu JF mengupload, Bapak Ibu masuk ke poin 3, calon peserta uji kompetensi mengajukan dokumen persyaratan kepada pimpinan atau kepala Satker yang di sini diwakili oleh admin Satker. Kemudian lanjut ke poin 4, kepala Satker yang diwakili oleh role admin Satker itu melakukan verifikasi atas usulan calon peserta dan menyampaikan usulan tersebut kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pegawaian pada masing-masing kementerian melalui aplikasi e-Jafung. Kemudian kita masuk ke poin 5. Pejabat pimpinan tinggi, Rot Admin KL, itu melakukan verifikasi usulan calon peserta kembali. Dan di mana di poin 6 itu mengunggah dokumen hasil assessment center apabila ada. Jadi ini sifatnya opsional untuk poin 6. Kemudian poin nomor 7 dari admin KL itu menyampaikan usulan tersebut kepada unit penyelenggara yaitu DSP. Nah, kemudian di poin nomor 8, unit penyelenggara atau DSP itu melakukan verifikasi kembali atas kesesuaian usulan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin dari alur ini itu KPPN sama sekali tidak ada kewenangan untuk memverifikasi maupun memvalidasi. Nah, di mana di sini kami sampaikan bahwa pastikan dari Jafung itu melakukan double checker. Sesuai dengan poin nomor 2, Jafung sebagai calon peserta uji kompetensi pastikan mengupload file yang sesuai. Setelah diupload, mohon pastikan ketika di-download filenya dapat terbuka. Nah, kemudian setelah dicek oleh Jafung, pastikan dari role admin Satker, yaitu seharusnya diverifikasi oleh kepala Satker yang diwakili oleh admin, pastikan dari admin Satker mengecek kembali seluruh dokumen yang diupload oleh Jafung. Pastikan dokumennya benar dan dapat di-download serta dapat dibuka, serta kesesuaian dokumen benar dengan alur yang disampaikan. Pastikan ketika upload
BNT, pastikan upload BNT. Jangan sampai Bapak Ibu ketika Jafungnya sebagai bendahara yang diupload malah SK sebagai analis laporan keuangan misalnya. Jadi mohon pastikan dengan benar karena di sini kami sebagai KPN itu perannya cukup kurang menurut kami. Kami sifatnya hanya bisa mensosialisasikan alurnya, kemudian ketika ada kendala dapat disampaikan ke kami bantu. Namun untuk memverifikasi dan validasi itu kami nggak berperan. Maka dari itu mohon bantuan Bapak Ibu JF dan admin Satker untuk benar-benar mengecek validasi dokumen. Di mana kalau saya ringkas sedikit dari alur ini, pertama, Jafung upload berkas. Kedua, admin Satker verifikasi. Yang ketiga, admin KL verifikasi. Yang keempat, DSP verifikasi. Jadi kurang lebih ada 4 alur ringkas di mana Bapak Ibu harus memastikan sampai dengan akhir Maret ini seluruh dokumen statusnya sudah menjadi dikirim ke DSP atau dikirim ke unit penyelenggara. Di mana harus melewati 3 tahapan berarti upload berkas, verifikasi admin, dan verifikasi admin KL. Mungkin kalau misalnya ada kendala nanti terkait dengan alur ini dapat tanyakan pada sesi tanya jawab. Kemudian kita lanjut pada timeline. Nah, di sini yang kami pertegas kembali, pengumuman sudah disampaikan dari awal 7 Maret tahun 2023. Nah, di mana tahapan pengusulan peserta dari admin Satker dan dari admin KL itu hanya sampai dengan 31 Maret tahun 2023. Nah, di mana di sini di poin nomor 2, pengusulan calon peserta tersebut itu meliputi perekaman berkas oleh calon peserta, verifikasi oleh kepala Satker, dan verifikasi oleh KL. Jadi sampai dengan akhir Maret ini itu harus telah diverifikasi oleh admin KL. Nah Bapak Ibu karena waktu sudah mepet kami sangat tekankan kembali mohon masing-masing Jafung itu mengecek statusnya karena ini demi kepentingan kenaikan jenjang. Apabila nanti masih berhenti di admin Satker atau berhenti di admin KL maka tidak bisa lanjut ke poin nomor 3. Nah di mana dari tanggal 3 sampai dengan 14 April itu dari DSP selaku unit penyelenggara itu melakukan verifikasi berkas. Nah di mana ketika sudah masuk ke Direktorat Sistem Perbendaharaan dan ada kesalahan, nah, maka sifatnya adalah penolakan, bukan perbaikan. Maka dari itu Bapak Ibu saya tekankan berulang-ulang kembali sampai dengan 31 Maret merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengecek. Pastikan berkasnya benar sehingga dapat diperbaikan sebelum tanggal 31 Maret. Karena ketika telah diajukan ke DSP sifatnya bukan perbaikan namun penolakan. Jadi jangan sampai cuman hanya karena kesalahan administrasi Bapak Ibu menjadi kendala dalam naik jenjang. Gitu. Kemudian kita poin nomor 3 sudah verifikasi dari 14 April. Kemudian penetapan dan pemanggilan peserta nanti akan ada pengumuman lanjutan di mana Bapak Ibu bagi yang sudah melengkapi berkas dengan benar itu akan ada penetapan dan pemanggilan peserta untuk pelatihan penjenjangan. Kemudian di poin nomor 5 akan dilaksanakan kemudian pelaksanaan pelatihan penjenjangan. Ini akan diumumkan kemudian mengikuti dari calon pesertanya jumlah berapa dan sesuai dengan pengumuman pada poin 4 pada tanggal yang akan direncanakan pada tanggal 19 April nanti. Jadi pelaksanaan pelatihan penjenjangan, kemudian akan terbit kembali pengumuman pemanggilan peserta uji kompetensi. Nah, kemudian yang poin nomor 7 nanti akan dilaksanakan uji kompetensi, biasanya akan dilaksanakan pada KWPN atau pada Kanwil di JPB NTB atau tempat lain sesuai dengan pengumuman yang akan diumumkan kemudian. Kemudian tahapan terakhir adalah pengumuman hasil uji kompetensi. Jadi untuk poin 5 sampai dengan 8 ini akan diumumkan kemudian dengan pengumuman lanjutan sambil menunggu proses pengusulan peserta dan verifikasi calon peserta. Itu Bapak Ibu. Jadi timeline ini akan sangat penting karena nantinya ketika sudah melewati tahapan pada timeline ini itu nggak bisa mundur. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tahapan verifikasi dari DSP itu nggak bisa mundur kembali ke tahapan ke admin Satker. Itu yang perlu dipertegas. Kemudian terkait dengan peserta uji kompetensi per KL, di sini kurang lebih totalnya adalah potensinya itu sejumlah 692 peserta di seluruh Indonesia. Kemudian di sini per KWPN, kalau kita lihat di kolom paling kiri itu ada Mataram, di mana di Kabupaten Mataram itu potensi pesertanya itu ada 11 jabatan fungsional. Nah, di mana Pak Ibu masing-masing JF ini mohon pastikan sudah mengupload berkas yang sesuai. Kemudian ada informasi lain-lain di mana ketentuan terkait mekanisme pelatihan penjenjangan
sebagai calon peserta uji kompetensi itu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Kendaraan BPPK Kementerian Keuangan. Kemudian petunjuk penggunaan aplikasi e-Jafung bagi calon peserta, admin Satker, admin kementerian itu tercantum sebagaimana pada lampiran 3 dari Peng 6 PB7 tahun 2023. Kemudian penyelenggaraan UKOM ini itu dilaksanakan melalui sistem informasi atau aplikasi e-Jafung, di mana upload berkas itu diupload melalui aplikasi e-Jafung, kemudian nanti akan dilaksanakan ujian juga melalui aplikasi e-Jafung serta CAT Kemenkeu. Kemudian Bapak Ibu mohon pastikan tidak ada pungutan biaya dari pihak manapun karena unit penyelenggara tidak mengungut biaya apapun terhadap seluruh proses penyelenggaraan pelatihan penjenjangan dan uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kami kumpulkan pada sesi pada pagi hari ini saudara untuk memastikan seluruh JF di Kabupaten Mataram itu sudah mengupload berkas yang sesuai. Di mana ketika ada kendala mohon segera disampaikan ke kami melalui sesi tanya jawab nanti atau kalau misalnya menemui kendala setelah sesi tanya jawab dapat disampaikan pada grup JF PKPBN. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung pada grup JF PKPBN dapat menghubungi saya sendiri, Andrew atau petugas CSO yang lain. Kemudian untuk grup APK yang analis itu seharusnya ada grup sendiri di mana diatur oleh Pak Heru dan Mbak Elin dari Kanwil DCB NTB. Itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin sekian kalau dari pemaparan dari saya. Mungkin saya rasa tahapannya cukup ringkas, kurang lebih mungkin saya pertegas kembali. Tahapannya adalah dari Jafung itu mengupload berkas, admin verifikasi, kemudian admin KL memverifikasi kembali. Nah, di mana Bapak Ibu mungkin ketika misalnya ada kendala atau pertanyaan dapat disampaikan pada sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin sekian dulu dari pemaparan materi pada pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke MC untuk memimpin dan memandu terkait dengan sesi tanya jawab. Silakan Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih Mas Endro atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka kesempatan nih bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang baru saja kita simak. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya disilakan. Bisa raise hand, bisa langsung open mic juga boleh. Mungkin Bapak Ibu karena ini menurut saya ini cukup penting bagi Bapak Ibu JF untuk kenaikan jenjang jadi bagi Bapak Ibu yang ada kendala dapat disampaikan pada sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin bisa di-unmute atau di-raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu, ada kendala mungkin atau pertanyaan terkait seputar JF secara umum juga bisa disampaikan pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Coba. Mungkin sambil menunggu para JF mengumpulkan pertanyaan, saya akan share kembali terkait dengan monitoring dari Kanwil Bapak Ibu. Jadi ini adalah monitoring dari Kanwil di JPB NTB di mana sebentar. Nah, di sini itu dimonitoring oleh Kanwil kami di mana itu baru satu orang yang statusnya dikirim ke DSP, yaitu atas nama Baik Septiana Nurbani. Jadi ketika statusnya dikirim ke DSP, maka sampai dengan akhir bulan aman, tinggal menunggu verifikasi dari DSP. Nah, di sini atas nama misalnya contoh Bapak Asep Sumarno, Ibu Ida Rahmawati, di sini statusnya masih dikirim ke admin KL. Nah, di sini Bapak Ibu mohon pastikan dari JF juga ikut turut serta, karena mungkin dari KPN tidak punya kewenangan untuk menginformasikan ke admin KL, disampaikan ke admin KL biasanya itu adalah dari Kasubag Kepegawaian atau pembina kepegawaian di eselon 1 untuk segera memverifikasi dan mengirimkan statusnya ke DSP atau segera dikembalikan ke admin Satker apabila perlu ada perbaikan. Kemudian di sini juga atas nama Irmawati, Muhammad Aryadi juga sudah dikirim ke KL. Nah, mungkin yang sifatnya monitoring dari KPN ini itu perlu dikonfirmasi untuk atas nama Anggit Arif Handiko, Bapak Khalid Chandra serta Syarifuddin, karena di sini statusnya itu penentuan jadwal ujian serta rekam. Ini ada dua kemungkinan. Bapak Ibu itu belum memenuhi syarat angka kreditnya atau belum melakukan perekaman sama sekali. Nah, ini yang sifatnya dari kami
mengumpulkan Bapak Ibu di sini. Jadi ketika misalnya ada kendala, mohon segera disampaikan ke kami. Karena takutnya dari Satker itu terlihat informasi, ada misinformasi atau bagaimana. Seperti itu. Mungkin kita kembali ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada yang tanyakan terkait dengan Peng 6 dari DSP ini terkait dengan kenaikan jenjang. Atau mungkin ada kendala yang secara umum JF juga dapat ditanyakan pada sesi pada pagi hari ini. Boleh Bapak Ibu disilakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Ya. Nah, ada nih Mas Andrew dari BNN Provinsi NTB. Dari BNN Provinsi NTB dulu ya mungkin ya. Pada Bapak silakan Pak. Selamat pagi Pak. Iya, Izin selamat Mas pagi, Pak. Hendro. Bagaimana Pak? Untuk yang atas nama, mau konfirmasi yang atas nama Khalid Chandra itu sudah naik jenjang ya per Oktober 2022. Oh iya, berarti atas nama Khalid Chandra sudah naik jenjang ke Mahir Pak ya? Mahir, iya. Oh iya, sudah mengikuti uji kompetensi berarti Pak ya? Atas nama Khalid Chandra? Sudah lulus. Oh iya. Baik, berarti sudah cukup jelas sih Pak. Karena begini Pak, di monitoring kami itu sifatnya hanya statusnya saja. Jadi kita nggak bisa lihat historisnya. Kalau misalnya memang sudah naik jenjang berarti sudah aman. Berarti sekarang sudah Mahir Pak ya statusnya atas nama Khalid Chandra? Iya, sekarang sudah Mahir per Oke, Oktober. Baik, terima kasih Pak ya atas Terima konfirmasinya. kasih, Ini Pak. dari BNN Pak ya? Iya. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang tanyakan lain itu mungkin Pak dari BNN atau cukup jelas? Jelas Mas. Oke, siap. Terima kasih dari BNN. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya juga ada Pak Rahmadi dari BPKP NTB nih Mas Andrew. Silakan Pak Rahmadi bisa open mic. Baik, silakan Pak Ramadi dari BPKP bisa disampaikan kendalanya. Bapak Ramadi bisa di-unmute terlebih dahulu. Suaranya belum masuk. Halo, ya. Kalau untuk yang atas nama Rahmadi itu sudah statusnya sudah kirim DSP di pagi ini. Nah, untuk yang satu lagi itu kita punya kendala nih, Mas Andrew dan Mbaknya. Karena kalau untuk ke jenjang madya ya, kan harus memerlukan kompetensi manajerial, sosial, kultural itu kan ya. Nah, sampai dengan saat ini tuh kita itu masih belum menemukan kebetulan pegawai yang bersangkutan belum memiliki sertifikat kompetensi ini, dan kami itu sudah nyari ke berbagai, maksudnya ke tempat-tempat yang bisa mengeluarkan sertifikat ini tuh kita tuh belum menemukan gitu loh. Makanya sampai saat ini statusnya masih rekam karena memang kita belum ada untuk sertifikat seperti itu. Mungkin dari dari panitia bisa menginfokan di mana kita bisa mengikuti kompetensi untuk yang manajerial sosial kultural, karena kita melalui eselon 1 kami juga belum bisa memberikan tempat nih di mana kita bisa mendapatkan sertifikat itu. Makanya sampai sekarang kita masih belum bisa mengajukan proses hukum untuk yang satu lagi atas nama Syarifuddin, Bapak Syarifuddin. Oh, iya. Nah, mungkin yang selanjutnya saya ingin bertanya mengenai ini sih, kalau sekarang ini saya misalnya dengan jabatan Peranata Keuangan dan telah ujian penyesuaian S1, apakah nantinya akan bisa bukan in passing ya, maksudnya naik ke jenjang analis dari Peranata ke analis begitu? Oh, iya. Berarti dari PK ke APK maksudnya Pak ya? Ya, begitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu terkait dengan sertifikat Masuk School tadi Pak ya? Dokumen hasil penilaian kompetensi Masuk School melalui metode assessment center Pak ya? Nah, jadi begini Pak, memang kalau terkait dengan ini, mungkin saya izin sharing kembali.
Untuk atas nama Syarifuddin, memang di sini dia statusnya ahli muda yang akan naik ke ahli madya. Memang di sini terkait dengan kenaikan jenjang tersebut itu, sebentar. Layar saya terlihat ya. Maaf, ada kendala teknis. Oke, kita kembali. Nah, memang untuk sesuai dengan poin 8 ini, itu wajib ada dokumen hasil kompetensi mahasiswa school melalui metode assessment center, khusus bagi APK yang ahli muda akan naik ke ahli madya. Nah, ini sih Pak, memang kendala bagi assessment center ini, itu biasanya memang bagi satker-satker yang internalnya belum punya assessment center. Nah, di mana di sini memang di poin A disebutkan, itu ketentuan pengadaannya itu diselenggarakan oleh KL yang sudah mendapatkan akreditasi B dari BKN atau lembaga lain yang memiliki layanan utama dan kapasitas dalam penilaian kompetensi SDM. Nah, mungkin di sini Pak, kalau dari internal BPKP belum ada yang memiliki akreditasi B, sebenarnya informasi dari pusat itu dari eselon 1 dapat mengajukan sejenis MOU atau perjanjian kerjasama dengan eselon 1 lain yang sudah memiliki assessment center. Nah, gimana sifatnya kalau dari kami Pak di KPN, sifatnya itu bukan kewenangan kami untuk menyarankan ke satker apa, KL apa. Jadi kalau saran dari saya Pak, saya sebatas bisa menyampaikan bahwa silakan dikoordinasikan ke eselon satunya bahwa ada JF yang akan naik jenjang dari ahli muda ke ahli madya. Dan ini diwajibkan untuk memiliki dokumen terkait assessment center ini. Nah, di mana dari KL nanti yang harus membuat perjanjian atau kerjasama dengan KL lain yang sudah memiliki assessment center. Seperti itu Pak. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin sifatnya kurang ada informasi terkait dengan KL-KL yang punya assessment center karena ini memang sudah kewenangannya ke pusat. Gitu sih Pak. Tapi mungkin kalau dari Bapak, dari Satker, sifatnya bisa menyampaikan dulu Pak bahwa memang ada JF yang statusnya sudah ahli muda dan akan naik ke ahli madya. Itu sifatnya. Kemudian ke yang poin nomor 2. Bapak saat ini statusnya sebagai JF PK APBN ya Bapak Rahmadi. Kemudian saat ini Bapak sudah lulus S1 berarti Pak ya? Sudah. Nah, ketika Pak sudah lulus S1 sebenarnya kalau kita mengacu ke perpindahan jabatan dari pengumuman di tahun 2022, itu ada mekanisme perpindahan jabatan dari PK APBN ke APK APBN. Itu sifatnya. Jadi kalau pertanyaannya sebatas apakah bisa? Jawabannya bisa. Cuman begini Pak, mengikuti dari per BKN yang akan muncul nanti, itu nanti akan diubah mungkin secara teknis persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuki APK ataupun perpindahan jabatan dari struktural ke APK atau struktural ke PKPBN. Gitu Pak. Jadi sifatnya kalau kita mengacu ke pengumuman tahun 2022 itu bisa Pak. Jadi Bapak dipastikan memenuhi syarat untuk ke APK, kemudian formasi dari satker tersedia itu. Nah, sifatnya ketika Bapak sudah memenuhi persyaratan itu sifatnya adalah dapat diangkat ke APK APBN. Nah, di mana yang berhak untuk mengangkat itu kembalikan ke masing-masing KL. Sifatnya gitu Pak. Jadi nanti sifatnya kalau perpindahan jabatan itu Bapak akan ikut dokumen persyaratan administratif, kemudian ikut uji kompetensi untuk memasuki APK. Nah, ketika Bapak dokumennya lengkap serta lulus uji kompetensi untuk perpindahan jabatan, maka Bapak Ramadi dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi APK APBN. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Tetap untuk pengangkatannya itu sudah full ke satker KL masing-masing. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita bisa lihatnya di aturan yang mana ya kalau yang ini ya, kalau boleh tahu. Terkait yang apa ini Pak izin? Yang untuk perpindahan jabatan ke APK tadi. Nah, kalau yang perpindahan jabatan itu diatur sebentar Pak. Dia diatur oleh pengumuman sendiri. Di mana kalau sebentar kami buka berkas dulu Pak ya terkait dengan perpindahan jabatan. Ya. Karena begini Pak, kalau perpindahan jabatan ini itu kemarin diatur di tahun 2022 dan di mana nanti seharusnya di tahun 2023 akan menyesuaikan kembali sesuai Permenpan 2023. Coba sebentar Pak saya buka dulu Pak ya terkait dengan perpindahan jabatan.
begini Pak Rahmadi, ini saya rasa karena sangat teknis dan agak sedikit di luar materi. Nanti akan saya hubungi langsung ke Pak Rahmadi Pak ya terkait dengan pengumuman tahun 2022, Juknisnya bagaimana. Cuman yang dapat saya sampaikan Pak, secara umum itu alurnya seperti tadi Pak. Jadi apakah bisa atau tidak? Itu jawabannya bisa. Bisa dipertimbangkan dengan alur perpindahan jabatan. Jadi kalau perpindahan jabatan ke APK itu bisa bersumber dari JFPK, bisa struktural. Jadi kalau untuk teknisnya dan juga juknisnya nanti akan saya share kembali ke Pak Rahmadi. Cuman saya disclaimer di awal Pak, itu merupakan pengumuman untuk tahun 2022. Di mana nanti seharusnya akan terbit kembali pengumuman untuk tahun 2023. Karena informasi awal adalah setiap tahun itu pasti akan dibuatkan pengumuman terkait dengan perpindahan jabatan. Jadi itu Pak yang terus terkait dengan perpindahan jabatan. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak Rahmadi. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain bisa disampaikan lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmadi atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu lainnya adakah pertanyaan lagi yang ingin didiskusikan? Disilakan. Ya. Oh, ada di kolom chat nih Mas Andrew. Dari Ibu Irmawati BNNPNTB ada titipan pertanyaan ini Mas. Apakah PKAPBN Mahir yang akan naik jenjang ke penyelia untuk tahun 2023 harus mengumpulkan angka kredit Bank Prof? Nah, ini pertanyaannya cukup sulit saya jawab, tapi mungkin saya izin jelaskan sedikit ya Bu Irmawati. Jadi begini, kalau secara peraturan JFPKPBN di tahun 2022 itu memang menyebutkan bagi PKPBN Mahir yang akan naik ke penyelia itu wajib memenuhi 2 atau 4 AK Bank Prof. Nah, di mana di sini itu merupakan pengaturan dari kalau kita buka di peraturannya sebentar. Nah, itu sebenarnya diaturnya masih di Permenpan yang lama, yaitu Permenpan RB nomor 54 tentang JF Prata Keuangan yang dijelaskan kembali pada Perdijen terkait dengan JF PKPBN. Nah, di mana saya jelaskan dari tahun 2022 dulu, di mana di sini untuk Bank Prof itu kan biasanya dipenuhi dengan misalnya membuat tulisan, buat koran dan lain-lain itu memenuhi angka Bank Prof. Nah, di mana pada tahun 2023 untuk penilaian semester 2 2022 itu sempat ada pergantian yang namanya AK integrasi. Nah, di mana AK Bank Prof dapat dipenuhi dari yang namanya seminar, terus kegiatan BIMTEK dan lain-lain. Nah, di sini AK integrasi ini itu tetap mewajibkan Bank Prof untuk PKPBN Mahir ke penyelia. Jadi tetap mewajibkan AK Bank Prof. Itu untuk semester 2 tahun 2022. Nah, kemudian di semester 1 tahun 2023 saat ini sedang disusun perdijen baru yang menyesuaikan dengan Permenpan 1 tahun 2023. Nah, di mana Permenpan 1 ini kan dia mengatur terkait dengan penyesuaian dari AK kredit ke SKP, di mana dari SKP itu wajib memenuhi bahasanya adalah memenuhi harapan dari pimpinan. Nah, di mana diwujudkan dengan SKP tadi. Nah, kalau Ibu bertanya apakah di tahun 2003 itu masih diwajibkan, itu saya belum bisa jawab. Karena untuk penyusunan perdirjennya itu masih dalam tahapan penyusunan. Jadi belum bisa saya jawab sekarang. Cuman dapat saya sampaikan, perjanjian nanti itu akan menyesuaikan dengan Permenpannya. Jadi seharusnya nanti akan ada penyesuaian lebih lanjut. Nah, terkait dengan Dupak semester 1 tahun 2023 itu belum bisa saya jelaskan juga apakah masih dibuat atau tidak. Cuman yang dapat saya jelaskan adalah pastikan Bapak Ibu JF itu sudah memenuhi IKU wajib, IKU mandatori. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki IKU mandatori yang dipersyaratkan di awal tahun 2023 ini. Untuk terkait dengan angka kredit, penyusunan Dupak, apakah Bank Prof atau tidak, itu harus menunggu perjanjian terbit dulu. Jadi saya belum bisa jelaskan sekarang. Seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Irmawati. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas Ibu Irmawati? Ya, siap, terima kasih Mas. Ibu sama-sama. Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Irmawati.
Bapak Ibu lainnya, adakah lagi yang masih bisa didiskusikan? Izin Mas tanya, Mas. Oh ya, nggih. silakan. Nggih, Pak Asep silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya Mas. Waalaikumsalam. Itu tadi sekedar tambahan untuk jadi mahir ke penyelia itu Bank Propnya 4 Mas. Yang ada 4 angka kredit. Yang kedua kaitan dengan tadi Pak Rohmadi nanyain masalah asesmen center. Saya kemarin Kementerian LHK juga belum punya Mas sampai sekarang asesmen center. Jadi saya mengikuti di ini Mas BKD provinsi Mas. Kebetulan akreditasinya B. Yang mudah di BKD provinsi NTB ini mudah-mudahan sih sesuai dengan aturan lampiran yang aturan BKN 26 tahun 2019 kalau nggak salah itu sudah dibuat itu hasil asesmen centernya mudah-mudahan bisa diterima di Kementerian Keuangan kita. Itu informasi jadi pakai di BKD Provinsi NTB Mas dicoba di sana Mas. Untuk teman-teman yang untuk Alimadia asesmen centernya. Itu Mas terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asep. Jadi dari BKAD provinsi Pak ya? Ya, BKD Badan Kepegawaian Daerah. Oh BKD ya. Tapi Badan itu mungkin Daerah. Pak Asep juga jangan lupa karena dokumen asesmen itu diupload oleh Eselon 1 Pak ya. Jadi mohon kalau ada dokumennya disampaikan ke Eselon. Udah saya kirim ke sana ke admin KL. Udah saya kirim udah beberapa hari yang lalu. Tapi saya juga masih dikirim ke admin KL kalau statusnya belum sampai ke DSP, tapi kalau asesmen centernya udah saya kirim beberapa hari yang lalu ke admin KL-nya. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah lah Mas, karena saya 2 kali gagal di asesmen center karena kami Kementerian Ketim belum punya itu. Makasih Mas. Oh, ya siap. Terima kasih banyak informasinya Pak Asep ya. Mungkin itu Bapak Ibu, informasi sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya memang belum ada dari internal, itu bisa mencari eksternal bekerja sama yang akreditasinya sesuai. Dan di mana itu nanti dokumen asesmen center itu mengingatkan kembali diupload oleh admin KL. Jadi pastikan Bapak Ibu juga menyampaikan ke kementeriannya masing-masing. Terima kasih Pak Asep atas informasinya, cukup siap Mas. Sangat membantu. Mungkin itu Bapak Ibu, ada Bapak Ibu JF mungkin ada kendala mungkin seputar penguploadan berkas. Mungkin dipertegas kembali sedikit dari Pak Asep tadi. Mohon pastikan Bapak Ibu statusnya dari Satker sudah dikirim ke admin KL dan disampaikan kembali ke admin KL untuk dikirimkan ke DSP. Karena dia batas akhirnya adalah tanggal 31 Maret dan sudah sangat mepet saya rasa. Oke, itu Mbak Ica, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bertanya mungkin? Ya Bapak Ibu, kita masih punya waktu sih ini untuk diskusi. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan saja sekarang. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, izin saya share contoh terkait status yang perlu Bapak Ibu perhatikan di Simas Paten. Di sini ada contoh. Izin Mbak Ica, apakah terlihat di layar yang saya share? Ya sudah. Nah, pastikan di sini Bapak Ibu pada menu uji kompetensi verifikasi pendaftaran ini bisa diakses dari menu admin Satker maupun dari Jafung masing-masing. Nah, pastikan status usulannya itu minimal dikirim ke admin KL. Dan juga pastikan sampai dengan akhir 31 Maret nanti sudah dikirim ke DSP. Jadi dilihatnya dari menu ini di bagian statusnya. Itu mungkin Bapak Ibu, tambahan sedikit. Oke, masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Atau sudah sangat jelas ya? Terkait JF lainnya juga mungkin bisa ya Mas Hendru ya ditanyakan di sini ya. Bisa, mungkin yang JF secara umum juga bisa ditanyakan, namun mungkin pertanyaan yang perlu saya cari berkasnya itu mungkin agak saya pending dulu ya, seperti Pak Rahmadi tadi. Karena dia berkas tahun 2022, saya perlu buka dulu untuk berkas perpindahan jabatannya. Oke. Saya cari dulu. Pak Rahmadi, perpindahan jabatan. Saya kira Bapak Ibu yang bergabung di Teams ini, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup JFPK maupun JFAPK, dapat menghubungi kami di KPPN. Nanti kalau dari JFPK, itu adminnya dari CSO, saya sendiri, Mbak Sardiman dan Mbak Dita. Kalau dari APK, itu adminnya dari Kanwil JPB NTB, Bapak Heru, dan juga Mbak Elin. Karena biasa informasi terkait Jafung,
updating informasi, pengumuman itu kami sampaikan ke grup JF supaya Bapak juga terupdate terkait dengan masalah-masalah JF-nya. Sudah tidak ada nih Mas Hendro sepertinya yang ingin bertanya. Ini sudah sangat jelas ya. Dan nanti bisa ditanyakan langsung juga ya ke CSO ya kalau ada kendala. Iya. Mungkin juga Ibu kalau misalnya ada kendala, terus misalnya dari grup mungkin agak sedikit slow respon, Pak Ibu kami persilakan untuk join Teams CSO. Itu kami buka setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai pukul 15 sore. Jadi kami standby CSO di Teams tersebut. Bagi pesan yang mengalami kendala di besok atau lusa atau sampai dengan akhir Maret ini terkait dengan JF ini dapat menghubungi kami di CSO KPPN Mataram. Nanti itu link Teams-nya itu tersedia di grup CS dan juga pada nomor WA CSO. Jadi WA CSO itu kami gunakan sebagai informasi satu arah. Jadi mohon apabila ada pertanyaan dan belum dijawab, segera disampaikan kembali pada Teams CSO, Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Ica, apakah sudah jelas sepertinya Mbak Ica? Bisa kita akhiri? Iya, mungkin sesi diskusi bisa kita akhiri ya Mas Hendro ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hendro atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi pada pagi hari ini, berakhir pula rangkaian kegiatan sosialisasi pengumuman nomor 6 tahun 2023. Terima kasih kepada narasumber, kepada Mas Hendro. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin atas atensi dan partisipasinya yang luar biasa. Kami berharap kegiatan pada pagi hari ini dapat menambah pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Dan akhir kata, saya Vanessa mewakili seluruh panitia bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Salam sehat untuk kita semuanya, semangat berpuasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan, dan semangat menjalani tugas masing-masing. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir juga bisa ke link yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dan sesi foto mungkin materi baca sesi foto terakhir. Oh, foto dulu boleh. Ya boleh Bapak Ibu yang masih join nih bisa dinyalain dulu kameranya ya, kita foto bersama dulu. Nah, semuanya bisa dinyalain ya kameranya ya. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang Mbak Ica dan JF semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Ya. Di sana hanya berjumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati.